Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini minggu kedua. Minggu pertama kemarin kita hanya isi dengan kenalan ya. Sekarang saya akan memberikan materi. Materinya nggak banyak ya. Sebelumnya, sebentar, saya ingat-ingat. Ketuanya itu namanya siapa ya? Rifki. Ya, Rifki. Sudah hadirkah Rifki? Sudah, Bu. Oke, ya. Kemarin kan saya minta bikin kelompok sudah ada listnya, Bu. Baik. Nanti saya diberi alamat Google Drive-nya ya. Baik, jadi nanti Bu. semua disimpan di situ. Baik, saya mau share screen dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Di dalam materi kali ini, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa inti atau skop dari perkuliahan EPL itu adalah, kalau kita tahu SDLC ya, Software Development Life Cycle, itu kan dimulai dari analisis ya, analisis, desain, secara garis besar ya, analisis, desain, coding, testing, sama maintenance kan ya. Maintenance itu berarti setelah testing dan testingnya sudah selesai, sudah diterima oleh customer-nya dan aplikasinya atau sistemnya itu sudah beroperasi, sudah fase operasional, sudah digunakan, ya kan? Nah, utamanya kalau software evolution itu ada di situ. Jadi ketika aplikasi atau sistem itu digunakan dan dia memberikan service, ya kan? Dia memberikan service kepada customer-nya, kebutuhan-kebutuhan customer-nya, sampai suatu saat nanti dia akan dipensiunkan ya, dipensiunkan atau bahkan mungkin dihentikan. Seperti itu. Namun fase sebelum sistem itu beroperasi, yaitu fase di mana dia mulai dibuat, dirancang dan seterusnya, itu juga mempengaruhi berat tidaknya fase operasional, gitu ya. Jadi sebenarnya minggu lalu sudah saya singgung sedikit bahwa yang namanya aplikasi, yang namanya software atau sistem itu bagi pemiliknya dia adalah investasi, ya, karena untuk mendapatkan software tersebut itu butuh dana, butuh biaya, ya kan, sehingga dana yang sudah ditanamkan di situ untuk mendapatkan sistem tersebut itu harus bisa menghasilkan revenue, ya, revenue kembali lagi. Jadi investasi itu bisa menghasilkan sehingga bisa balik modal, bahkan bisa memberikan keuntungan. Nah, masalahnya adalah bagaimana agar sistem yang merupakan investasi ini itu berumur panjang, gitu ya. Berumur panjang itu artinya dia bisa memberikan keuntungan selama hidup dia, selama hidup dari selama beroperasinya sistem tersebut. Begitu. Mengapa tujuannya itu bisa
meminta atau memperoleh sistem yang selama-lamanya gitu kan. Karena pertama kan dia investasi. Kedua, selama sistem tersebut itu operasional, dalam fase operasional, itu kan ada banyak kemungkinan diperlukan adanya modifikasi-modifikasi, upgrading, penambahan fitur atau penghapusan atau modifikasi sesuai dengan perubahan di lingkungan operasionalnya. Itu hampir pasti. Dan hampir mustahil juga selama operasional perangkat lunak itu tidak ada perubahan, itu mustahil. Ya. Nah, sehingga dengan adanya request untuk mengubah sistem, disitulah muncul problem-problem, ya kan? Problem utamanya yang sering muncul adalah personel yang in charge di dalam sistem tersebut itu hampir pasti adalah bukan personel yang dulu membuatnya. Ya. Jadi personel yang in charge di dalam sistem ketika sistem itu memang sudah beroperasi. Begitu. Hampir pasti bukan dia yang membuatnya. Nah, dari situ kan bisa terlihat kompleksitinya. Kalau dalam sistem tersebut ada perubahan yang harus dilakukan, entah itu karena adanya upgrade teknologi atau upgrade fitur, penambahan fitur, dan sebagainya, bagaimana dia cara mengupgrade itu? Dia nggak tahu sama sekali gitu ya. Dulu yang membuat siapa juga pada saat itu hampir pasti juga sudah tidak bisa dihubungi karena mungkin sudah selesai kontraknya. Disitulah muncul berbagai macam kendala. Nah, di sini untuk mengatasi kendala-kendala seperti itulah ilmu evolusi perangkat lunak itu hadir, gitu ya. Sekali lagi, ketika kita berbicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan software engineering, apakah itu penjaminan mutu, apakah itu konstruksi, apakah itu development, evolution, kita berbicara masalah large scale project, ya, proyek perangkat lunak skala besar. Karena software engineering, keilmuan software engineering itu dahulu muncul karena kebutuhan itu, karena kebutuhan adanya proses-proses rekayasa dalam sistem yang berskala besar. Ya. Artinya, jika sistem itu kecil, menengah mungkin, menengah atau bahkan kecil, kita tidak memerlukan metode-metode dalam software engineering itu untuk kita terapkan. Untuk apa? Bisa ditangani langsung gitu ya. Sebuah program yang kapasitasnya itu bisa dikerjakan oleh 2 atau 3 orang, nggak perlu menggunakan ilmu-ilmu dalam software engineering untuk diterapkan. Ya langsung aja diprogram, diskusi bertiga, seperti itu ya. Jadi keilmuan software engineering itu memang ditujukan untuk proyek perangkat lunak skala besar. Ya. Nah, sehingga turunan-turunannya, apakah itu penjaminan mutu, apakah itu evolusi, apakah itu konstruksi dan perancangan, ilmu-ilmu dalam rekayasa perangkat lunak dan turunannya itu ditujukan untuk software skala besar. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah satu mindset ya bahwa sebenarnya implicitly yang kita bicarakan itu adalah sistem skala besar, kita mungkin tidak akan pernah muncul anggapan-anggapan bahwa kok bertele-tele gitu ya, kok isinya kayak dokumentasi saja gitu ya, intinya SKPL lah, DPPL lah, RPPL, apapun dokumen-dokumen gitu ya.
Seolah-olah kan Selamat pagi, RPL itu Adik. dokumentasi gitu. Nah, itu mestinya adalah anggapan yang salah. Ya. Mengapa dokumen itu menjadi salah satu kakas bantu dalam keilmuan software engineering? Ya, sekarang kalian bayangkan ya, kita bayangkan bahwa large scale project itu kan melibatkan large team juga. Tim yang besar. Tim yang besar, dan dia bisa jadi merupakan gabungan dari sub-sub tim yang lebih kecil. Dan bisa jadi juga sub-sub tim ini tidak berada dalam satu tempat yang sama. Ya. Sejak dari dulu, sebelum pandemi bahkan, itu kan sudah sangat lumrah ya. Sebuah sistem besar itu dikerjakan secara remote ya. Pusatnya di Amerika, ada grup programmernya di Indonesia, di India, di Cina, di Malaysia, begitu kan? Itu kan mereka nggak pernah ketemu, ketemunya virtual. Nah, kalau ketemu virtual kayak gitu, kakas bantunya apa? Untuk bisa menyamakan persepsi, untuk bisa menyamakan versioning, untuk bisa menyamakan mana pekerjaan yang lebih dulu dan harus dikerjakan sebelum yang lainnya. Ya dokumen, tidak ada cara lain. Bahwa dokumen itu akhirnya sekarang sudah berbentuk digital yang bisa dibaca secara online bersamaan, atau dokumen yang sebelum ada teknologi itu berupa dokumen tradisional ya dalam bentuk Word atau PDF, itu cerita lain. Tapi bahwa yang namanya satu dokumen itu dipakai sebagai acuan bersama itu di situ kontribusinya ya, sehingga asumsi bahwa RPL itu dokumentasi saja gitu ya, itu kurang tepat. Mungkin akan kalian rasakan hal seperti itu ketika kuliah. Ya, penyebabnya adalah ya karena kasus-kasus yang muncul di kuliah kita itu kan software kecil, aplikasi-aplikasi kecil yang mungkin bisa kalian kerjakan sendirian, single fighter kan. Nah, kalau single fighter kan nggak perlu dokumen. Mau dokumen itu mau dikomunikasikan dengan siapa? Mau bikinnya yuk sendiri yuk. Satu grup bertiga, yang satu seksi gorengan, yang satu seksi nggak jelas, yang satu seksi program. Sebenarnya program kan dibuat sendirian gitu. Jadi kalau di dalam tugas itu diminta untuk bikin dokumen ini itu memang terkesan jadinya bertele-tele gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah simulasi atau semacam simulasi ketika nanti bisa jadi kalian ketika sudah bekerja itu terjunnya di bidang atau di tempat yang memang software engineer di situ ya, dan kalian menjadi bagian dari sebuah tim yang besar sehingga mau tidak mau komunikasi itu harus melalui dokumen teknis seperti itu. Nah, EPL juga menjadi bagian dari situ, dari keilmuan software engineering ya. Meskipun di dalam EPL itu tidak ada dokumen khusus ya, karena dia merupakan, ada sebenarnya tapi tidak kita bahas di kuliah ini, berbagai macam dokumen yang bisa jadi muncul ketika sebuah perangkat lunak itu dievolusi. Oke, itu saya cerita sedikit latar belakangnya ya. Ini definisinya. Diambil dari Research Institute of Software Evolution, tapi diterjemahkan ya, himpunan kegiatan baik teknis maupun manajerial untuk memastikan bahwa perangkat lunak senantiasa mampu memenuhi tujuan organisasi dan bisnis menggunakan cara dan biaya yang paling efektif. Nah, ada pernyataan menggunakan cara dan biaya yang paling efektif. Sebab survei membuktikan bahwa fase evolusi itu, ini menurut survei yang dilakukan
kurang lebih 10 tahun lebih ya oleh Bapak Evolution yang namanya Lehman itu. Itu dia sudah melakukan survei lebih dari 10 tahun terhadap sistem-sistem skala besar yang digunakan di berbagai macam perusahaan besar. Apa hasilnya? Ternyata biaya yang dikeluarkan di fase evolusi itu biasanya yang didapat ya, data yang didapat itu 2 kali biaya pembangunannya. Ya, itu adalah survei dia terhadap perangkat-perangkat lunak. Ya, surveinya itu berarti dihitung biayanya, ya, itu dihitung dari ketika aplikasi itu atau sistem itu mulai dioperasikan sampai sistem tersebut dipensiunkan, diberhentikan. Entah itu berapa lama ya, pastilah tahunan gitu. Nah, biaya yang keluar selama fase tersebut, fase di mana sistem itu mulai digunakan sampai dia retire atau berhenti, itu rata-rata itu 2 kali biaya ketika sistem tersebut mulai dibangun sampai beroperasi. Ya, kalian bisa bayangkan, kalau sistem itu dibangun katakanlah 500 juta, ya sampai mulai dioperasikan. Nah, biaya evolusi itu rata-rata antara sampai dipensiunkan itu sekitar 1 miliar gitu ya. 2 kali lebih banyak daripada biaya. Bahkan ada beberapa kasus itu yang jauh lebih besar. Nah, efeknya apa kalau misalnya dana itu enggak ada? Dana untuk mengubah, memodifikasi atau mengupgrade itu enggak ada, ya berarti sistem tersebut akhirnya tidak mampu memenuhi tujuan organisasi dan bisnis, sehingga berefek pada sistem tersebut lebih dini dipensiunkan. Nah, jika sistem itu lebih dini dipensiunkan dari rencana harusnya dia memberikan return of investment itu lebih besar, maka itu merupakan kerugian dari organisasi tersebut, ya kan? Karena investasinya bisa jadi nggak balik modal, karena keburu dipensiunkan karena tidak ada dana untuk melakukan upgrading, ya gitu. Sehingga disitulah muncul kegunaan atau perlunya evolusi perangkat lunak ini agar sistem itu umurnya sepanjang mungkin, ya, umurnya sepanjang mungkin. Umur panjang kan nggak berguna kalau dia nggak menghasilkan apa-apa. Umur panjang kan nggak berguna kalau dia tidak memberikan manfaat apa-apa. Otomatis tujuannya adalah memperpanjang sepanjang-panjangnya aplikasi, namun tetap memberikan memenuhi tujuan bisnis organisasi tersebut dengan cara dan biaya yang seefektif mungkin, biaya serendah-rendahnya, cara semudah-mudahnya gitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai orang di luar sana mentasbihkan gitu ya. Manny Lehman ini sebagai Bapak Evolusi Dunia, Bapak Software Evolution Dunia. Jadi evolusi perangkat lunak menurut definisi Lehman dan Ramel ini adalah semua aktivitas pemrograman. Jadi evolusi perangkat lunak itu adalah semua aktivitas pemrograman yang ditujukan untuk menghasilkan versi software terbaru dari versi operasional sebelumnya. Karena apa? Diperbarui, disesuaikan dengan
request perubahan yang ada. Ada juga need chapin. Penerapan, jadi menurut kalau kita bandingkan meskipun dengan kalimat-kalimat yang berbeda itu tujuannya sama semua ya. Penerapan aktivitas dan proses-proses pemeliharaan perangkat lunak yang menghasilkan versi perangkat lunak baru dengan perubahan fungsi dan properti yang diminta oleh pelanggan terhadap versi operasional sebelumnya bersama-sama dengan kegiatan dan proses-proses penjaminan kualitas yang terkait serta aktivitas manajemennya. Oke. Ini yang tadi saya jelaskan. Pentingnya, ya, why, organisasi memiliki investasi besar dalam sistem perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak itu merupakan aset bisnis yang penting. Untuk mempertahankan nilai aset ini dengan tujuan bisnis, perangkat lunak harus senantiasa diubah dan diperbarui menurut kebutuhan di lingkungannya. Mayoritas anggaran perangkat lunak dalam perusahaan besar dikhususkan untuk memperbarui perangkat lunak yang ada dan bukan membuat perangkat lunak yang baru. Minggu lalu sudah saya singgung sedikit ya bahwa tahun lalu itu ada 7 orang anak yang magang di kuliah ini karena di awal-awal itu sudah diberitahu oleh perusahaannya bahwa mereka itu, ini kan perusahaannya berbeda-beda ya kan, diminta untuk melakukan upgrading terhadap sistem yang sudah lama mangkrak gitu ya. Nah, sistemnya itu sebenarnya nggak terlalu besar karena bisa dikerjakan sendiri. Jadi 7 orang anak ini sebenarnya yang benar-benar diminta untuk upgrading itu ada 6 anak gitu ya, 6 anak. Yang satu lagi tidak upgrading. 6 anak ini diminta untuk melakukan upgrading terhadap sistem yang sudah lama mangkrak di tempat tersebut. Dan sistemnya itu tentu saja oleh pihak perusahaan itu sudah dipilihkan ya. Sudah dipilihkan yang skalanya itu bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Nah, bisa kita bayangkan kalau sistemnya itu bisa dikerjakan oleh satu orang saja, mestinya sistem itu kan dalam tanda kutip relatif masih bisa dipahami, gitu kan ya. Skalanya pasti kecil. Kemudian karena dia skalanya kecil, mestinya upgrading itu juga bisa langsung diteruskan, tidak mulai dari titik nol. Tapi dimulai dari memahami program tersebut, kemudian dilakukan perubahan di sana-sini. Dan sudah saya ceritakan juga bahwa ke-6 anak ini ternyata ke-6-6-nya tidak melakukan hal tersebut. Mereka memilih untuk membuat dari nol. Ya. Nah, tentu saja organisasi juga tidak masalah gitu ya, karena kan toh itu sistemnya kecil dan memungkinkan untuk dibuat dari nol dan tidak mengganggu investasi mereka juga gitu kan. Nah, sekarang bayangkanlah kalau sistem tersebut itu besar. Apakah mungkin dilakukan hal seperti itu? Ya kan? Membuat dari nol artinya mempensiunkan investasinya ini kan. Ya, kalau dibuat dari nol dan jadinya sama dengan versi sebelumnya atau bahkan lebih baik, enggak masalah gitu. Tapi kalau ternyata enggak jadi karena mungkin waktunya mepet dan karena sistemnya cukup besar, waktunya enggak memungkinkan dan bahkan fitur-fitur yang sebelumnya jalan malah enggak jalan, kan ini enggak benar juga. Ya. Artinya apa? Aktivitas pemrograman dalam evolusi perangkat lunak itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Karena satu hal yang paling dominan adalah si pelaku, si praktisinya ini perlu memahami cara berpikir ya, alur proses yang dibuat oleh pemrogram sebelumnya dan itu tidak mudah. Ya kan? Oleh karena itu, sebenarnya di dalam kondisi idealnya,
proses evolusi itu selain harus melakukan pemahaman program atau yang namanya lebih dikenal dengan program understanding, juga harus dilengkapi dengan tadi dokumen-dokumen tadi, dokumen-dokumen dari mulai fase analisis, dari fase perancangan dan testing itu mestinya ada, sehingga itu membantu praktisi tersebut untuk memahami program yang sedang in charge, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat mengapa sih perangkat lunak itu berevolusi, gitu ya. Sebenarnya itu alamiah. Sama dengan manusia ya. Manusia kan dari sejak lahir sampai sampai balita, remaja, dewasa kan berubah, gitu ya. Itu suatu hal yang pasti. Makanya yang namanya perangkat lunak atau sistem perangkat lunak itu sesuatu yang live, yang hidup. Kehidupan itu pasti berubah. Gitu. Kalau tidak berubah itu seperti batu, ya benda mati, tidak berubah. Gitu. Jadi biasanya evolusi perangkat lunak itu dipicu oleh adanya request of change, ya. Permintaan perubahan. Nah, apa saja sih yang memicu adanya perubahan itu? Ya banyak. Kebutuhan perangkat lunak cenderung berubah ketika sistem sedang dikembangkan, ketika sistem sedang dikembangkan yang disebabkan lingkungannya berubah, sehingga sistem yang diterima pengguna seringkali tidak sesuai dengan harapan. Sistem erat kaitannya dengan lingkungan tempat sistem digunakan. Ketika sistem diinstal pada suatu lingkungan, maka sistem akan mengubah lingkungan sehingga mengubah juga kebutuhan lingkungan tersebut. Penyebab perubahan. Secara umum itu ada dua sumber penyebab. Yang pertama adalah dari luar organisasi pengembangan, dan yang kedua adalah dari dalam organisasi itu sendiri. Penyebab dari luar organisasi yaitu lingkungan sistem. Misalnya ya, contoh-contoh ini beberapa contoh saja. Jadi bukan hanya ini saja, tapi ada yang lain. Ini yang sering muncul. Inovasi dari pesaing, ancaman keamanan, meningkatnya bandwidth telekomunikasi, adanya mobilitas, kemudian adanya banyak standar yang berkembang, serta peraturan perundangan dari pemerintah biasanya. Kemudian dari usernya sendiri yang berkaitan dengan fungsionalitas, usability, reliability, response time, ya kan? Serta penyebab yang berasal dari dalam organisasi, yaitu prosedur dan kebijakan organisasi yang berubah, kemudian adanya proses-proses bisnis yang berubah, perubahan target. Jadi maksudnya apa? Penyebab perubahan dari dalam organisasi pengembangan ini biasanya dikhususkan untuk in-house development yang dikembangkan oleh in-house developer. Jadi perangkat lunak yang dibangun untuk kalangan perusahaan itu sendiri, ya. Sementara yang eksternal tadi biasanya perangkat lunak yang dikembangkan untuk memang organisasi lain. Penyebab-penyebab yang secara teknikal, perbaikan karena adanya bug atau error, kemudian munculnya perangkat keras baru, serta fitur-fitur yang di-upgrade secara umum. Kemudian dari dalam organisasi sendiri juga berkaitan dengan usia atau umur dari aplikasi tersebut. Semakin lama aplikasi itu semakin berumur ya, dan dia masih dipakai, itu biasanya mengalami erosi arsitektur karena perkembangan teknologi, ya kan. Menggunakan arsitektur monolitik gitu ya,
monolitik yang semua fungsi dijadikan satu gitu, tiba-tiba muncul arsitektur objek. Nah, itu kan akhirnya sudah tidak cocok lagi gitu ya. Selain nanti menyulitkan ketika akan dievolusi, juga dia akan menyebabkan ketidaksinkronan ketika dia nanti dikoneksikan dengan perangkat-perangkat yang baru, sehingga arsitekturnya mesti diubah, di-upgrade sesuai dengan perkembangan. Kinerja yang menurun, teknologi kedaluarsa, kompleksitas meningkat, umpan balik itu sendiri. Nah, sebenarnya evolusi itu ada 4 tipe, ya, ada 4 tipe. Yang pertama adalah korektif tipenya. Itu melakukan pengubahan karena adanya bug atau error. Sehingga tipe pertama ini adalah melakukan evolusi terhadap perangkat lunak dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah adaptif, yaitu mengubah perangkat lunak sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan yang baru atau dapat dioperasikan di lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Misalnya berbeda operating system, hardware, dan sebagainya. Adaptif ya, karena adanya perbedaan lingkungan operasional. Yang ketiga adalah tipe perfektif. Perfektif itu adalah pengubahan dalam rangka meningkatkan beberapa aspek dari sistem meskipun sebenarnya tidak ada bug atau error yang terlihat, ya. Membuat lebih perfect gitu, ditambahkan berbagai macam fungsi-fungsi yang akan menyebabkan sistem tersebut menjadi lebih sempurna. Dan yang keempat adalah preventif. Preventif itu berarti mengubah sistem untuk mencegah supaya kualitas sistem tidak mengalami penurunan sampai ke tingkat yang tidak dapat diterima. Contohnya apa kalau preventif? Ya, kita sebenarnya secara internal itu sudah memasang berbagai macam fitur-fitur yang sebenarnya belum terlihat. Tapi nanti misalnya gini, ada informasi dari vendor-vendor, misalnya ya, vendor prosesor gitu ya, bahwa tahun depan itu akan muncul prosesor yang bisa melakukan, misalnya prosesor yang sudah memasukkan berbagai macam fitur AI di dalam motherboard-nya, misalnya begitu. Nah, tapi sekarang belum rilis gitu ya, motherboard itu baru sounding aja ininya, produsennya. Tahun depan bulan ke-10 misalnya, 1 tahun lagi prosesor Intel misalnya itu sudah menanamkan berbagai macam modul AI di dalam motherboard-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai developernya itu sudah membuat antisipasi jika nanti prosesor tersebut sudah rilis, maka aplikasi kita tuh sudah bisa langsung menggunakan fitur tersebut atau memanfaatkan fitur tersebut. Kita sudah mulai dari sekarang mengubah versi perangkat lunaknya agar nanti jika teknologi itu sudah hadir tinggal kita pakai, semacam itu ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, biaya effort sebenarnya, tapi effort ini dalam banyak hal diekivalensikan dengan biaya, karena effort itu dalam dunia proyek pasti kan ujung-ujungnya biaya ya. Berdasarkan hasil survei, biaya untuk, atau effort lah, saya bilang effort aja ya. Effort untuk melakukan perbaikan kesalahan itu hanya sekitar 17%. Ya. Sedangkan effort untuk melakukan adaptasi itu 18%. Sementara effort untuk melakukan penambahan fungsi dan modifikasi itu 65%.
Jadi 3 hal ini sebenarnya effort dalam evolusi. Ya. Yang paling banyak itu untuk penambahan dan modifikasi fungsionalitas karena adanya berbagai macam tadi request perubahan-perubahan yang tadi dipicu oleh hal internal dan eksternal. Oke, proses-proses evolusi. Proses-proses evolusi bergantung pada jenis sistem perangkat lunaknya, proses pengembangan yang digunakan, serta keahlian dan pengalaman praktisi yang terlibat. Pemicu dari proses evolusi adalah adanya permintaan pengubahan atau request of change. Identifikasi perubahan dan evolusi berlangsung selama sistem masih hidup, masih live. Ini siklusnya ya. Siklus evolusi di mana siklus ini terjadi ketika perangkat lunak itu sudah beroperasi dan masih digunakan, masih beroperasi ya. Jadi selama hidup di spot-spot usia tertentu atau di waktu-waktu tertentu mungkin akan ada change identification process ya. Ada proses-proses yang diidentifikasi untuk harus diubah gitu ya, untuk harus diubah. Entah di waktu kapan. Bisa jadi karena adanya perubahan regulasi pemerintah, karena ternyata ada teknologi baru dan sebagainya. Kemudian setelah diidentifikasi, oke, sistem harus diubah, di-upgrade gitu ya. Kemudian dilakukanlah change proposal atau tadi request of change tadi, permintaan pengubahan, kemudian dilakukanlah pengubahan sampai terbentuk new system, versi yang lebih baru, beroperasilah dia sampai suatu saat ada change identification process, dan seterusnya begitu. Ya. Nah ini secara detail dari yang ini tadi, ini kalau didetailkan akan menjadi seperti ini ya. Sistem yang sedang beroperasi itu, ketika ada change request, ya tentu saja change request ini setelah tadi adanya proses identifikasi tadi, ada identifikasi bahwa sistem yang bagian ini perlu diubah, gitu ya, sehingga ada change request. Nah, ketika ada request of change, itu tidak langsung diubah ya. Sekali lagi, ini kita sedang berbicara masalah large scale system. Jadi ketika ada change of request of change, itu kita mesti melakukan apa yang namanya impact analysis dulu. Ya, kita harus melakukan impact analysis. Apa itu impact analysis? Ya, kita melakukan analisis dampak terhadap perubahan yang terjadi jika diubah, jika benar-benar diubah itu kita analisis apa nanti yang terdampak ya. Apakah ketika diubah itu apakah ketika sistem nanti diubah itu ada bagian-bagian tertentu yang harus berhenti beroperasi atau ada yang justru membuat sistem tersebut harus juga diubah gitu kan. Dilakukan Change Impact Analysis atau CIA, ya, CIA. Nah, hasil dari Change Impact Analysis ini biasanya 3 macam ya. Ditolak karena tidak visible, dilanjutkan karena dia visible, atau ditunda. Ya, ditunda ini biasanya sudah ada mengandung berapa lama penundaannya. Ya. Kalau ditolak itu pasti karena hasil analisisnya itu menyatakan tidak visible. Bisa jadi karena ya itu tadi ada banyak sistem yang berkaitan yang harus berhenti. Sementara proses bisnis ini tidak mengizinkan modul-modul tersebut untuk berhenti.
Kalau sampai modul itu terhenti, perusahaan rugi karena tadi ada banyak faktor sehingga mungkin proses bisnis mereka harus berhenti juga, padahal itu tidak mungkin. Ya. Kalau diterima, ya berarti dampak terhadap modul lain itu tidak terlalu signifikan, sehingga bisa jadi modul lainnya tidak perlu diberhentikan, atau modul lainnya itu diberhentikan tapi tidak apa-apa gitu ya, atau ditunda. Ditunda itu biasanya tadi sebenarnya memungkinkan tapi tidak waktu ini, jadi perlu sosialisasi dulu, entah itu ke pelanggannya atau juga ke organisasi di dalamnya. Nah, kalau ini ada panah masuk ke release planning, itu berarti asumsinya bahwa impact analysis ini disetujui, ya kan? Sehingga dilakukan perencanaan untuk release. Nah, apa yang perlu direncanakan? Ada 3 hal ya. Apakah dia mereparasi sebuah atau memperbaiki sebuah kesalahan, ataukah dia mengadaptasi karena adanya platform baru, ataukah adanya sistem enhancement. Itu nanti rencana aksinya berbeda-beda ya. Kemudian setelah dibuat perencanaan, maka dilakukanlah perubahan itu sendiri, dan dia akan berputar begini sampai selesai perubahannya, sehingga keluarlah sistem rilis yang versi terbaru, sampai kemudian dia suatu saat akan ada change request lagi. Oke, seperti itu prosesnya, proses utamanya dari evolusi perangkat lunak. Nah, ini model lain sebenarnya ya, yang menggunakan spiral itu ya. Ini saya ambil dari bukunya Pressman itu ya. Sebenarnya mirip sih, sama. Jadi apa ini namanya ya? Siklusnya itu dari mulai start, specification, implementation, validation, operation, release 1, ada perubahan lagi, spesifikasi lagi, dan seterusnya, rilis 2, dan seterusnya begitu. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu secara umum prosesnya. Nah, nanti selama satu semester, perkuliahan kita akan membahas berbagai hal yang menjadi bagian secara teknikal di dalam proses evolusi itu, ya. Sehingga setiap perkuliahan itu akan ada materi yang saya sampaikan tidak full selama 2 jam lebih, tapi ya secukupnya saja seperti ini tadi. Nanti sisa waktunya itu kita gunakan untuk berdiskusi, serta saya akan sedang mencari literatur yang terbaru untuk kita sebagai yang ada dalam kuliah ini tetap mendapatkan update terbaru terhadap proses-proses evolusi yang terkini di luar sana ya, biar keilmuannya tetap terupdate. Yang saya sampaikan setiap kuliah itu adalah basic ya, basic yang memang asumsinya kalau misalnya kayak di mata kuliah algoritma dan pemrograman itu ya basicnya saja gitu, bukan yang terkini gitu ya. Nah, yang terkini itu harus kita cari lewat artikel-artikel yang muncul paling tidak 3 tahun atau 5 tahun belakangan ini seperti apa. Oke, kurang lebih begitu. Nah, dari sisi tugas, nanti akan ada 2 atau 3 tugas ya. Seperti apa tugasnya akan saya jelaskan di depan. Yang pasti di menjelang akhir semester nanti, itu akan ada tugas untuk melakukan pengubahan, ya, melakukan pengubahan sistem menggunakan platform yang terkini, ya kan? Platform yang terkini yang
biasanya kita sebut sebagai low code platform, ya kan? Platform yang rendah programming gitu ya. Platform yang istilahnya tuh hampir bebas programming. Jadi kita mengubah sebuah sistem yang versi lama menjadi versi yang baru. Mestinya dari sisi feel and look-nya sama ya, tapi kita menggunakan platform yang baru, biasanya sih kita menggunakan Mendix sama OutSystem. Nanti akan saya update lagi, karena tahun lalu itu menggunakan Mendix sama OutSystem. Jika ternyata tahun ini ada platform yang lebih menjanjikan lagi selain Mendix sama OutSystem, nanti akan saya kabarkan. Oke, kurang lebih seperti itu kuliah kita hari ini. Sekarang saya buka dengan pertanyaan, silahkan bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya asumsikan sudah mengerti ya, paling tidak apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa kita pakai sebagai referensi bersama agar persepsi kita terhadap scope software engineering ini sama, gitu ya. Sebab kalau berbeda itu agak, ya tadi itu akhirnya menimbulkan berbagai macam perasaan, kok begini ya, kok bertele-tele begini ya gitu. Padahal sebenarnya kita tuh kan sedang mensimulasikan, gitu, mensimulasikan kondisi real kalau melakukan proses-proses rekayasa itu seperti apa gitu. Bukan berarti bertele-tele, namun memang case kita yang kita gunakan di dalam perkuliahan ini memang biasanya tuh relatif kecil skalanya, sehingga ya gitu, mestinya nggak perlu dilakukan, tapi harus dilakukan begini begitu kayak gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan tugas awalan aja ya. Tugas awalan kan kelompok sudah terbentuk, ya kan. Tugas awalannya adalah seperti biasa di kuliah-kuliah saya, kalian mencari studi kasus ya yang akan kita gunakan selama 1 semester ini ya. Jadi nanti studi kasusnya jangan berubah-ubah. Studi kasus itu satu kita gunakan untuk beberapa tugas yang mendatang ini, yang akan datang ya. Nah, studi kasusnya bebas, tapi saya minta dalam bahasa Laravel aja kali ya. Dalam framework Laravel aja ya. Setuju ya? Karena saya yakin banyak dari kalian sudah memiliki berbagai macam sistem yang pernah dibuat sendiri dalam Laravel. Nah, tapi studi kasus ini nanti, jadi gini, studi kasus yang akan kalian gunakan nanti itu akan dikerjakan oleh grup lain, gitu ya. Tidak boleh dikerjakan oleh sendiri, karena asumsinya yang namanya proses evolusi itu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa hampir pasti yang melakukan proses evolusi itu adalah bukan yang membuatnya, tapi oleh orang lain. Sehingga kalian harus cari kasus yang nanti akan dikerjakan oleh orang lain. Ya. Ancar-ancarnya segede apa sih sistemnya? Jadi sistem tersebut harus ada database-nya, ya. Makanya saya minta dalam framework Laravel itu karena biasanya kan aplikasi yang dibangun dengan Laravel itu kan yang
database like, ya kan? Ada database-nya, kemudian fungsi-fungsi CRUD mungkin ya, fungsi-fungsi CRUD semacam apa ya, e-commerce gitu kan, atau mungkin yang lain yang ya intinya gitu, ada database-nya, ada fungsi CRUD-nya. Nah, minggu depan itu akan kita cek satu persatu untuk saya ambil penilaian apakah itu layak atau tidak dipakai sebagai case study. Ya. Tidak layak itu bisa jadi terlalu besar, atau bisa jadi terlalu kecil, atau bisa jadi terlalu kompleks, atau bisa jadi tidak ada fungsinya gitu. Siap ya? Oke, ada pertanyaan kah? Jadi minggu depan sebelum studi kasus tersebut disampaikan di forum ini, tolong dituliskan dulu di Excel yang berisi daftar kelompok. Kan Rifki harusnya sudah merilis Excel yang berisi daftar kelompok, ditambahkan saja satu kolom yang isinya adalah nama studi kasusnya. Gitu ya. Sehingga nanti setiap kelompok akan mengisi nama sistemnya di situ. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Tadi belum ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dalam kesempatan yang lebih baik. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.